Utbah dan Syaibah ini akhirnya kasihan kepada Rasulullah dan mereka berdua memerintahkan pembantunya yang bernama Adas untuk memberikan setangkai anggur diberikan kepada Rasulullah. Adas ini orang Nasrani dan dia memberikan kepada Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah mengambil anggur itu, memetik satu buah dan ingin memakannya, beliau mengucapkan Bismillah begitu. Nah, Adas mendengar hal itu mengatakan, dari mana dirimu, dari mana asalmu, begitu kata Adas. Ini adalah ucapan yang tidak pernah diucapkan di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin amma ba'du. Di episode kali ini kita akan membahas Rasulullah ketika berada di Taif. Pada bulan Syawal tahun ke-10 dari kenabian atau bertepatan dengan bulan Juni tahun ke-619 Masehi, Rasulullah pergi ke Taif. Beliau pergi ke Taif dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 60 mil dari kota Mekah ke Taif. Beliau ditemani oleh Zaid bin Harisah. Nah, perjalanan ini Rasulullah tempuh dengan harapan Rasulullah mendapatkan bantuan dari orang-orang Taif, mendapatkan keamanan dan bisa menyebarkan agama Islam di sana. Namun harapan Rasulullah tidak sesuai dengan ekspektasi beliau. Ternyata nyampe ke Taif, beliau ditolak. Bahkan Rasulullah bertemu dengan 3 orang. Mereka adalah Abdul Yalail, Mas'ud dan Hubaib. Ketiga-tiganya diajak oleh Rasulullah masuk Islam, namun mereka menolak. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan seperti ini, apakah Allah tidak menemukan orang lain selain dirimu? Ini bukan hanya sekedar bertanya, ini adalah pelecehan, ini adalah ejekan terhadap Rasulullah. Rasulullah menetap di Taif kurang lebih selama 10 hari. Selama 10 hari itu Rasulullah berdakwah kepada orang-orang Taif dan orang-orang Taif menolak ke Rasulullah. Bahkan mereka mengatakan, usir saja orang ini, kemudian kita kerahkan seluruh rakyat untuk mengusir dia. Begitu kata mereka kepada Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah hendak beranjak pergi bersama Zaid bin Harisah, mereka menyuruh para budak untuk membuntuti Rasulullah dan melempari Rasulullah dengan batu. Akhirnya Rasulullah dilempari batu dan bahkan tumit beliau itu sampai terluka dan akhirnya terompah beliau, sandal Rasulullah itu sampai penuh dengan darah Rasulullah. Dan Zaid bin Harisah itu berdiri di depan Rasulullah untuk membentengi Rasulullah agar batu-batu itu tidak mengenai Rasulullah. Hingga entah berapa batu yang telah mengenai kepala Zaid bin Harisah. Hal itu terus dilakukan oleh orang-orang Taif hingga Rasulullah tiba di suatu perkebunan milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Nah, setelah di tempat itu Rasulullah akhirnya duduk di rimbunan pohon anggur. Nah, waktu itu Rasulullah mengucapkan sebuah doa yang begitu terkenal. Doa ini menggambarkan betapa merintihnya hati Rasulullah waktu itu. Namun seberapa derita yang dialami oleh Rasulullah, Rasulullah tetap bergantung kepada Allah dan berharap kasih sayang Allah. Bahkan beliau tidak merasa marah dengan takdir yang beliau hadapi. Nah, doa ini saya spill di layar ini ya. Kalian bisa pause video ini dan kalian baca doa itu sembari kalian hayati tentang makna yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian lanjut. Nah, Rasulullah waktu itu ketika di tempat itu, Utbah dan Syaibah ini akhirnya terketuk hatinya, kasihan terhadap Rasulullah. Meskipun 2 orang ini sebenarnya membenci Rasulullah, memusuhi Rasulullah. Utbah dan Syaibah ini akhirnya kasihan kepada Rasulullah dan mereka berdua memerintahkan pembantunya yang bernama Adas untuk memberikan setangkai anggur diberikan kepada Rasulullah. Adas ini orang Nasrani dan dia memberikan kepada Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah mengambil anggur itu, memetik satu buah dan ingin memakannya, beliau mengucapkan Bismillah begitu. Nah, Adas mendengar hal itu mengatakan, dari mana dirimu, dari mana asalmu, begitu kata Adas. Ini adalah ucapan yang tidak pernah diucapkan di negeri ini, kata Adas. Rasulullah bertanya balik, apa agamamu, dari mana dirimu, kata Rasulullah kepada Adas. Nah, Adas menjawab, agamaku Nasrani, aku berasal dari penduduk Nineveh. Kemudian Rasulullah melanjutkan, oh dari negeri orang soleh, Yunus bin Matta. Adas bertanya lagi, apa yang Tuhan ketahui tentang Yunus bin Matta? Rasulullah menjelaskan, Yunus bin Matta adalah saudaraku, dia adalah seorang nabi dan rasul, sama seperti diriku adalah seorang nabi dan rasul juga. Mendengarkan hal itu, Adas ini merangkul Rasulullah, memeluk Rasulullah, mencium tangan Rasulullah, mencium kaki Rasulullah. Nah, ketika terjadi seperti itu, Utbah dan Syaibah ini melihat Adas sembari berbisik, budak ini telah dirusak oleh Muhammad, begitu kata Utbah dan Syaibah. Ketika Adas kembali kepada Utbah dan Syaibah mengatakan kepada Adas, celaka kamu, apa yang telah kamu lakukan? Mereka berdua, yakni Rasulullah dan Zaid bin Harisah, telah merusak dirimu. Adas menjawab, wahai tuanku, kata Adas kepada Utbah dan Syaibah, tiada di dunia ini yang lebih berharga daripada orang itu. Dia telah mengabarkan diriku tentang sesuatu yang tidak mungkin diketahui kecuali oleh seorang nabi. Kata Utbah dan Syaibah, celaka kamu Adas, jangan sampai kamu keluar dari agama
agamamu, karena agamamu lebih baik dari agama Muhammad. Rasulullah keluar dari Taif, dari perkampungan itu, dari kebun itu, dengan hati yang begitu sangat teriris. Hingga akhirnya ketika Rasulullah tiba di Qornul Manazil, Allah mengutus malaikat Jibril dan seorang malaikat penjaga gunung. Malaikat itu meminta pendapat kepada Rasulullah untuk meratakan Akhsyabain. Akhsyabain ini adalah dua gunung. Malaikat itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, ini telah terjadi. Jika engkau menghendaki untuk menghancurkan, meratakan kedua gunung ini, tentu akan kuratakan." Artinya gunung itu akan diratakan dan ditimpakan kepada orang-orang yang telah menyakiti Rasulullah. Namun apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah adalah, tidak usah. Bahkan aku berharap dari mereka akan lahir orang-orang yang beriman kepada Allah, mengesahkan Allah, dan tidak akan menyekutukannya sampai kapanpun. Itu ucapan Rasulullah ketika berada di Taif. Jadi ketika Rasulullah disakiti dengan begitu kekerasan yang seperti itu, tetap dalam hati Rasulullah berharap bahwa orang-orang Taif akan melahirkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Artinya tidak ada dendam dalam diri Rasulullah. Kalau Rasulullah mau waktu itu, Taif, Makkah sudah rata dengan kedua gunung yang telah ingin dihancurkan oleh malaikat tadi. Setelah kejadian di Taif ini, Rasulullah kembali lagi ke Mekah. Namun Zaid bin Harithah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana cara kita kembali ke Mekah? Toh kita sudah sulit untuk mendapatkan keamanan di sana. Jadi di episode sebelumnya telah saya jelaskan tentang Sayyidah Khadijah telah wafat dan Abu Thalib telah wafat. Kedua orang ini yang merupakan sumber pengamanan yang sangat kuat kepada Rasulullah. Karena Abu Thalib itu adalah pimpinan kabilah Bani Hashim. Namun ketika Abu Thalib sudah meninggal, sudah tidak ada yang bisa melindungi Rasulullah lagi. Sehingga Rasulullah amat terancam ketika berada di Mekah, dibunuh dan semacamnya. Sehingga Zaid bin Harithah bertanya, bagaimana cara kita kembali ke kota Mekah begitu. Namun Rasulullah tetap optimis. Wahai Zaid bin Harithah, pasti Allah akan memberikan jalan kepada kita berdua. Nah, setelah itu Rasulullah mengirimkan utusan kepada Akhnas bin Syarik agar dia memberikan jaminan perlindungan kepada Rasulullah. Namun Akhnas bin Syarik ini menolak. Setelah itu Rasulullah memberikan utusan juga kepada Suhail bin Amr untuk memberikan jaminan kepada Rasulullah. Namun Suhail bin Amr ini juga tidak bisa memberikan jaminan kepada Rasulullah, jaminan untuk keamanan Rasulullah ketika berada di Mekah. Dan berikutnya Rasulullah mengirim utusan kepada Mut'im bin Adi, dan Mut'im bin Adi menyanggupi hal itu, sehingga akhirnya Rasulullah bisa masuk ke kota Mekah dengan aman. Bahkan Mut'im bin Adi ini mengajak seluruh orang-orangnya, ambil pedang kalian, kita akan mengawal Rasulullah, mengawal Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini dikawal oleh Mut'im bin Adi dan dia berteriak di kota Mekah, wahai semua orang, aku telah memberikan jaminan kepada Muhammad, sehingga kalian tidak boleh ada yang menyakiti Muhammad sedikit pun. Begitulah kata Mut'im bin Adi. Nah, Mut'im bin Adi akhirnya didatangi oleh Abu Jahal. Abu Jahal bertanya kepada Mut'im bin Adi, Mut'im, kamu memberikan jaminan kepada Muhammad. Apakah kamu hanya sekedar memberikan jaminan atau kamu benar-benar sudah masuk kepada agamanya? Kata Mut'im bin Adi, tidak, aku tidak masuk kepada agamanya, aku hanya sekedar memberikan jaminan. Nah, Rasulullah ini tidak pernah lupa terhadap kebaikan Mut'im bin Adi. Bahkan ketika perang Badar, Mut'im bin Adi tewas dan Rasulullah mengatakan, andaikan Mut'im bin Adi ini masih hidup dan dia meminta untuk mengasihi para tawanan perang Badar ini, pasti akan aku berikan urusan tawanan ini kepada dia. Namun Mut'im bin Adi sudah tidak ada. Jadi Rasulullah sangat mengingat kebaikan yang dilakukan oleh orang lain kepada beliau. Pada tahun ke-11 dari kenabian, tepatnya pada musim haji, Dzul Hijjah, begitulah Rasulullah ini menyebarkan agama Islam di tengah malam. Jadi di malam hari Rasulullah datang ke kabilah-kabilah, kepada perkampungan-perkampungan untuk menyebarkan agama Islam sehingga sulit terdeteksi oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan itulah cara Rasulullah berdakwah di tahun ke-11 ini. Nah, suatu ketika Rasulullah bersama Abu Bakar dan ditemani oleh Sayyidina Ali datang ke perkampungan Dzul dan Syaiban bin Sa'labah. Nah, di sana Rasulullah menyebarkan Islam kepada perkampungan ini. Sebagian dari mereka ada yang tidak memberikan jawaban tentang dirinya apakah menolak atau tidak dan semacamnya lah. Nah, hingga akhirnya Rasulullah ini tiba di Aqabah di Mina dan beliau mendengar beberapa orang sedang berbicara. Maka Rasulullah mendekati mereka. Ternyata 6 orang itu berasal dari pemuda Yathrib. Jadi perlu diketahui dulu ya, Yathrib, Madinah. Jadi Madinah yang kita ketahui sekarang itu kota Madinah, tempat Rasulullah wafat kemudian dimakamkan di sana, tempat hijrahnya Rasulullah. Awalnya itu bernama Yathrib. Kemudian ketika Rasulullah tiba di Madinah, nanti nama Yathrib itu dirubah menjadi Madinah. Jadi Madinah itu awalnya bernama Yathrib. Kapan berubah menjadi Madinah? Ketika Rasulullah
hijrah dari Mekah ke Madinah, nyampe ke Madinah, Yathrib dirubah namanya menjadi Madinah. Nah, 6 orang ini berasal dari Yathrib. Mereka adalah As'ad bin Zurarah, Auf bin Al-Haris, Rafi bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah. Keenam orang ini itu pernah mendengar tentang seorang nabi yang akan diutus. Mereka mendengar tentang nabi yang akan diutus ini dari orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi belajar dari kitabnya, kitab Taurat, tentang seorang nabi yang akan diutus di akhir zaman. Nah, ketika mereka bertemu dengan Rasulullah bercakap-cakap lah antara Rasulullah dengan mereka, dan akhirnya mereka duduk bersama dan Rasulullah menyampaikan tentang Islam seperti ini, seperti itu, dan seterusnya. Hingga akhirnya mereka sadar, oh ternyata inilah sosok nabi yang benar-benar disebutkan oleh orang-orang Yahudi dari kitab Taurat begitu. Hingga mereka mengatakan, kalau begitu kita harus masuk Islam lebih awal daripada orang-orang Yahudi. Nah, sehingga akhirnya mereka masuk Islam dan mereka pulang ke Madinah dan menyebarkan agama Islam di Madinah. Sehingga sebelum Rasulullah tiba di Madinah, orang-orang Madinah sudah banyak mendengar tentang sosok Rasulullah. Bahkan katanya di Rahiqul Maktum menyebutkan tidak ada satu rumah pun yang tidak menyebutkan nama Rasulullah. Bukan berarti orang Madinah semuanya masuk Islam, tidak. Tapi mereka sudah mendengarkan kabar tentang adanya seorang nabi terakhir yang sekarang masih berada di kota Mekah begitu. Nah, di tahun ke-11 ini juga Rasulullah menikah dengan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah waktu itu berumur 6 tahun. Namun Rasulullah bersama dengan Sayyidah Aisyah, bersama dalam satu keluarga maksudnya, itu ketika Sayyidah Aisyah berumur 9 tahun ketika sudah nyampe ke Madinah setelah hijrah. Seperti ini kan ya. Di tahun ke-10 itu disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Begitu banyak kesedihan yang menimpa Rasulullah, mulai dari wafatnya Sayyidah Khadijah, wafatnya pamannya Abu Thalib, penyiksaan orang-orang kafir Quraisy semakin parah, tertimpa juga masalah di Taif dan lain-lainnya. Akhirnya Rasulullah diberangkatkan untuk tour religi ya lah mungkin bahasanya ya. Akhirnya apa namanya ya? Rasulullah diberikan semacam hiburan. Hiburannya itu adalah Isra Mi'raj. Isra itu berangkatnya Rasulullah dari kota Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha yang disebut Mi'raj dan menerima perintah untuk melaksanakan sholat. Ini untuk Isra Mi'raj ini saya akan bahas di episode lain, mungkin di video lain. Jadi kita lanjut. Hasilnya itu di tahun berikutnya, di tahun ke-12 dari kenabian, ada 12 orang Yathrib datang ke Mekah. Tepatnya juga di bulan haji, namun di tahun ke-12. Jadi di tahun 11 Rasulullah bertemu dengan 6 orang Yathrib, dan di tahun ke-12 di musim haji juga ada 12 orang Madinah, orang Yathrib datang ke Mekah bertemu Rasulullah juga, dan mereka berbaiat kepada Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam, untuk melindungi Rasulullah, dan begitu banyak lagi baiat yang disampaikan oleh orang-orang ini kepada Rasulullah. 12 orang ini, 5 dari mereka adalah orang-orang yang pernah bertemu Rasulullah di tahun sebelumnya. Ini tahun ke-12 dari kenabian. Nah, langkah selanjutnya oleh Rasulullah adalah Rasulullah mengirimkan duta yang dikirimkan ke Madinah untuk menyebarkan agama Islam. Dia adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini datang ke Madinah menyebarkan agama Islam, dan banyak yang masuk Islam di sana gara-gara Mus'ab bin Umair ini. Suatu ketika Mus'ab bin Umair ini sedang duduk bersama Sa'ad bin Zurarah, karena Mus'ab bin Umair ini di Madinah itu menetap di rumahnya As'ad bin Zurarah. Nah, ketika As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair ini sedang duduk bersama orang-orang yang masuk Islam di sana, ada 2 orang dari kabilah Bani Abdil Ashail dan Bani Zafar. Mereka adalah Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Hudair. Nah, Sa'ad bin Mu'ad ini dan Usaid bin Hudair ini ngobrol mereka berdua bahwa di sana ada 2 orang yang sedang menyebarkan agama seperti itulah. Nah, kira-kira. Nah, kemudian Sa'ad bin Mu'ad ini mengatakan kepada Usaid bin Hudair, Usaid, coba datangi mereka, larang mereka, hardik mereka, jangan biarkan mereka membodoh-bodohi orang-orang kita begitu. Artinya Sa'ad bin Mu'ad ini dan Usaid bin Hudair ini ingin melarang Mus'ab dan As'ad bin Zurarah untuk menyebarkan agama Islam. Berangkatlah Usaid bin Hudair sambil mengambil tombaknya untuk mendatangi Mus'ab bin Umair. Datanglah ke sana, kemudian Usaid bin Hudair ini mengatakan, berhentilah kalian membodohi-bodohi kami, jangan kalian berbicara tentang hal itu dan semacamnya. Pokoknya apalah, bahasanya banyak lah gitu ya. Kira-kira begitu. Artinya Usaid bin Hudair ini ingin melarang Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah untuk menyebarkan agama Islam. Namun yang dilakukan oleh Mus'ab adalah seperti ini. Mus'ab berkata kepada Usaid bin Hudair, bagaimana kalau kamu duduk saja dulu ke sini, kita ngobrol. Kalau memang yang saya sampaikan kamu bisa menerima, maka kamu bisa ambil, kamu bisa menerimanya. Namun jika yang aku sampaikan, kata Mus'ab, jika yang aku sampaikan ini tidak bisa kamu terima, maka kamu tidak perlu menerima apa yang tidak kamu sukai, kata Mus'ab kepada Usaid. Nah, Usaid berkata, oh baiklah, kamu cukup adil. Akhirnya mereka duduk antara Mus'ab bin Umair
kemudian As'ad bin Zurarah yang mereka adalah duta Islam dari Mekah ke Madinah, kemudian Usaid bin Hudair yang orang ini adalah seorang yang belum masuk Islam begitu. Setelah duduk ngobrol, dijelaskanlah Islam seperti ini, Islam itu indah dan semacamnya, dijelaskan semuanya. Ternyata Usaid bin Hudair ini tertarik. Indah sekali yang kamu sampaikan. Apa caranya agar aku bisa masuk Islam? Kata Usaid yang awalnya ingin melarang dia malah masuk Islam. Ternyata yang disampaikan oleh Mus'ab, kamu cukup mandi, kamu bersihkan dirimu, kamu memberikan persaksian tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Maka Usaid masuk Islam. Nah, Sa'ad bin Mu'adz ini menunggu lama sekali begitu, dan akhirnya Sa'ad bin Mu'adz ini mengetahui bahwa ternyata Usaid ini malah ikut Mus'ab bin Umair. Marah dong, Sa'ad bin Mu'adz ini marah. Datanglah Sa'ad bin Mu'adz kepada kelompok itu dan hendak melarang juga, hendak menghardik atau mungkin mengusir begitu. Akhirnya Mus'ab menawarkan satu tawaran yang sama seperti tadi. Sa'ad bin Mu'adz, bagaimana kalau kamu duduk saja dulu, kita ngobrol. Kalau memang apa yang kami sampaikan itu baik, kamu bisa menerimanya. Jika apa yang kami sampaikan tidak baik, kamu bisa menolaknya. Kamu tidak perlu melakukan ataupun mengambil apa yang tidak kamu sukai, kata Mus'ab kepada Sa'ad bin Mu'adz. Kata Sa'ad bin Mu'adz, kamu cukup adil, baiklah kita duduk. Ngobrollah mereka semuanya, dijelaskan tentang Islam seperti ini. Ternyata Sa'ad bin Mu'adz ini malah menerima Islam, dan akhirnya Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam. Jadi ada dua pimpinan kabilah, Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudair, yang awalnya ingin melarang Islam malah masuk Islam gara-gara Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah duta Islam. Dalam bahasa sekarang mungkin guru tugas yang diperintah oleh Rasulullah ke Madinah. Kemudian begini, Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudair ini kan pimpinan kabilah Abdul Asal dan Bani Zafar. Nah, Sa'ad bin Mu'adz ini akhirnya mendatangi kampungnya dan menyampaikan kepada mereka bahwa mereka semuanya harus masuk Islam, dan kalian jangan bicara denganku kecuali kalian telah masuk Islam. Ternyata semua orang-orang yang ada di bawahnya Sa'ad bin Mu'adz ini masuk Islam semuanya. Nah, ini gambaran pencapaian Islam di titik ini. Jadi benih-benih Islam sudah mulai tumbuh menjadi bunga yang bermekaran. Yang awalnya Islam ini masih berupa biji-bijian yang seolah-olah sulit untuk muncul ketika masih berada di Mekah. Jadi Islam sudah mulai berkembang di Madinah bahkan sebelum Rasulullah nyampe ke Madinah. Kemudian pada tahun ke-13 dari kenabian, ada sekitar 70 orang-orang Madinah yang sudah masuk Islam datang ke Mekah dan mereka menemui Rasulullah. Mereka siap untuk melindungi Rasulullah, siap luar dalam untuk melindungi Rasulullah. Bahkan mereka mengatakan seperti ini, hatta mata natsruku Rasulullah yatufu wa yataradu fi jabali Makkah wa yakhaf. Sampai kapan kita akan membiarkan Rasulullah berkeliling dan dilanda ketakutan, diusir di kota Mekah begitu. Jadi mereka berharap Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Kita berhenti dulu di sini. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih banyak.